Jam sudah menunjukkan jam 9:10, jadi kita mulai ya pembelajaran sejarah pada kali ini di kelas 10 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita mulai presensi ya. Dari yang pertama itu ada Abdurrahman Goni Halim. Abdurrahman Ya, Pak, Goni saya Halim. hadir, Pak. Ya, Abdurrahman. Adinda Putri Kinaryosi Rahmadani hadir. Pak. Hadir. Agita Vivilia Azhara hadir. Selanjutnya itu ada Agus Sulistianto hadir. Agus belum hadir. Alivia Dewi Pramesti hadir. Hadir, Pak. Hadir. Alicia Dayinati hadir. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya itu ada Anissa Olivia Arizona hadir. Hadir, Pak. Hadir. Anung Dita Pamungkas hadir. Anung. Teman-teman ada yang tahu nggak Anung kemana? Katanya HP-nya ada masalah, Pak. Anung izin kalau gitu. Selanjutnya itu ada Arindra Anandita hadir. Hadir. Setelah itu ada Atia Intan Chandrasari hadir. Hadir, Pak. Tia Dinda Saputri. Hadir, Pak. Afrilian Fazlul Rasya hadir. Hadir. Lalu setelah itu ada Delanira Okta Ramadhani hadir. Hadir, Pak. Parera Dewantara hadir. Parera. Ada yang tahu Parera kemana? Kalau tidak ada, setelah itu ada Fawas Widyadana Rizky Bawana hadir. Hadir, Pak. Hadir. Gentara Dewa hadir. Genta belum hadir. Ina Naila Kurniawan hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya itu ada Hanif Ageng Hardoyo hadir. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Tadi kayaknya baru live loh. Kok udah hadir lagi. Selanjutnya itu ada Herlina Malakiano. Herlina hadir. Hadir, Pak. Hidayah Isnaini Cahyani hadir. Hadir, Pak. Ibrahim Nur Sondak hadir. Hadir, Pak. Kasano Wahyu Tian Ferrari hadir. Kasano. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Saiful Anam. Hadir, Pak. Muhammad Abel Abiyaksa. Abel. Ada yang tahu Abel kemana dan di mana? Iya, deh. Selanjutnya itu ada Muhammad Dafa Kaisar Zikrullah. Hadir, Pak. Naira Jasmine Salsabila hadir. Hadir, Pak. Najwa Ameka Ramadhani hadir.
Najwa, hadir. Teman-teman ada yang tahu nggak? Najwa Ameka Ramadhani kok belum hadir? Kalau tidak tahu, selanjutnya itu ada Oktarina Atifa Ari Andi. Oktarina hadir. Hadir, Pak. Rasi Aulia Aisyah hadir. Hadir, Pak. Rizky Yoga Saputra. Hadir, Pak. Salwa Nadifah Putri hadir. Hadir, Salwa. Pak. Lalu itu ada Serisa Fadia Nur Azhara hadir. Serisa. Ada yang tahu? Serisa Fadia kemana? Lalu setelah itu ada Sofiatul Ulfa hadir. Hadir, Pak. Hadir. Syakurah Syarifah Indarti hadir. Hadir. Setelah itu ada yang terakhir itu Zaskia Nadine Nawandri hadir. Zaskia. Setelah kita presensi, kita mulai ke presensi ya teman-teman. Sebentar. Apakah ini PPT-ku kelihatan teman-teman dan suaraku kedengeran? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Pada pembelajaran sejarah pada kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat praaksara. Sebelumnya kan kita udah membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia. Yang ada yang bisa menyebutkan 4 jalur yang di mana bangsa Indonesia bisa hadir ke Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan? Ada 4 kalau nggak salah. Dimulai dari yang pertama, ada yang mau? Yang itu loh, dari teori itu loh. Teori, ya udah kalau kayak gitu aku tak spoiler ya. Yang pertama itu ada teori Yunan, ada teori Nusantara, ada teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat praaksara. Kompetensi dasar. Yang pertama 3.4, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. 4.4, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu ada 4. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangan budaya Indonesia zaman praaksara. Siswa mampu menganalisis hasil-hasil kebudayaan batu pada zaman praaksara. Siswa mampu menganalisis tradisi megalitik dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir itu ada siswa mampu menyajikan hasil-hasil budaya masyarakat pada zaman praaksara. Itu seharusnya pada ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, itu seharusnya ada 2 yang kita bahas. Zaman praaksara di Indonesia itu ada 2, zaman batu dan zaman logam. Pertama-tama kita akan membahas tentang zaman batu terlebih dahulu ya teman-teman. Zaman batu di Indonesia itu ada 4, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir itu ada Megalitikum. Yang pertama ada Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini berlangsung pada 600.000 tahun yang lalu dan ditandai dengan adanya alat yang terbuat dari batu yang masih kasar dan sederhana. Hasil kebudayaannya ini banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur dan Ngandung, Jawa Timur. Budaya yang selanjutnya itu ada Paleolitikum memiliki 2 corak kebudayaan, budaya Pacitan dan budaya Ngandung. Yang pertama, budaya Pacitan. Pacitan merupakan nama salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah. Pada zaman purba, diperkirakan aliran Bengawan Solo mengalir dan ke selatan dan bermuara di pantai Pacitan.
Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam atau chopper dan kapak berimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil seperti dengan serpih. Berbagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Perkakas batu yang ditemukan di daerah Pacitan ini ada yang pertama itu kapak genggam. Pada tahun 1935, Van Koenigswald menemukan beberapa alat yang terbuat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini bentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangkai, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak perimbas, atau dalam ilmu bersejarah disebut dengan chopper, artinya alat pentak. Di sini ya ada contoh dari kapak perimbas, di sebelahnya ada kapak genggam. Selanjutnya itu ada budaya Ngandong. Ngandong merupakan nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Di daerah Ngandong dan Sidoarjo ini banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang tersebut ini diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Selain itu, juga ada alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Di dekat Sangiran, dekat dengan Surakarta, ditemukan juga alat-alat yang berbentuk kecil, biasanya disebut dengan nama flex. Manusia purba telah memiliki nilai seni yang tinggi. Pada beberapa flex, ada yang dibuat dari batu indah seperti chalcedon, di sini itu ada alat yang dibuat dari tulang ya, yang di sini itu flex. Nah, itu kita akan membahas tentang Mesolitikum atau batu Madia. Zaman Mesolitikum berarti zaman batu Madia atau batu tengah. Zaman ini berlangsung pada masa Holcim, yaitu 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia purba masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang, dan alat-alat ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Enduke. Kebudayaan di Mesolitikum ini itu ada 3 yang ditemukan, yaitu yang pertama itu ada pebble culture, alat kebudayaan kapak genggam dari Kutchuk-Gen Mordringer. Yang kedua ada bone culture, alat kebudayaan dari tulang. Yang selanjutnya itu ada flex culture, kebudayaan alat serpih dari Abricostros. Yang pertama kita akan membahas tentang Kutchuk-Gen Mordringer. Kutchuk-Gen Mordringer adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kutchuk-Gen berarti dapur dan Modding artinya sampah. Jadi Kutchuk-Gen Mordringer arti sebenarnya adalah sampah dapur. Dalam kenyataan, Kutchuk-Gen Mordringer adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Kutchuk-Gen Mordringer ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara Tangsa dan Medan. Dari bekas-bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap. Pada tahun 1925, Dr. B.F. van Steen Kellenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya banyak menemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan chopper atau kapak genggam zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Kutchuk-Gen Mordringer tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Kita membahas tentang
Jochen Modringer, kita akan membahas tentang Abyss Roads. Kebudayaan Abyss Roads merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Gua-gua dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Di kebudayaan ini muncul perkakas seperti ujung panah, flex, batu, penggilingan, alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk di dalam gua ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sampung Bone Culture. Di antara alat-alat kehidupan yang ditemukan di dalam gua, ternyata yang paling banyak ditemukan adalah alat yang terbuat dari tulang. Sehingga para arkeolog menyebutnya sebagai Sampung Bone Culture atau kebudayaan tulang dari Sampung. Karena gua di Sampung tidak ditemukan pebble atau kapak pendek yang merupakan inti dari kebudayaan Mesolitikum. Selain ini itu ada kebudayaan Toala. Di kebudayaan selatan juga banyak ditemukan Abyss Roads, terutama di daerah Lomoncong, yaitu Gua Leang Patai, yang di dalamnya ditemukan flex, ujung mata panah yang sisi-sisinya bergerigi dan bibel. Di gua tersebut didiami oleh suku Toala, sehingga para tokoh peneliti Fritz Sarrazin dan Paul Sarrazin, suku Toala yang sampai sekarang masih ada dianggap sebagai keturunan langsung penduduk Sulawesi Selatan pada zaman prasejarah. Untuk itu, kebudayaan Abyss Roads di Lomoncong disebut dengan kebudayaan Toala. Setelah membahas tentang Mesolitikum, kita akan membahas tentang Neolitikum atau batu muda. Zaman Neolitikum berarti zaman batu muda. Pada masa ini, manusia purba menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang yang telah mereka haluskan sesuai dengan kegunaannya. Ciri-ciri unsur kebudayaan Neolitikum seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian sudah menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar. Di Neolitikum ini atau di kebudayaan batu muda itu ada 3 kebudayaan utama, yaitu yang pertama itu ada kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Heems Heldren atas dasar penampang lintangnya yang berbentuk persegi panjang dan atau trapesium. Penampang kapak persegi ini berbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium. Tersedia dalam berbagai ukuran. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau cangkul, sementara untuk yang berukuran kecil disebut dengan rah atau tatah, yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut, terutama beliung, sudah diberi dengan tangkai. Daerah persebaran dari kapak persegi ini, di daerah Indonesia bagian barat, misalnya di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Selanjutnya itu ada kapak batu chalcedon. Bahan untuk membuat kapak tersebut selain dari batu biasa, juga terbuat dari batu api atau chalcedon. Kemungkinan besar kapak yang terbuat dari chalcedon hanya dipergunakan sebagai alat upacara keagamaan, jimat, atau tanda kebesaran. Manusia pendukung pada zaman ini adalah Austronesia, Austroasia. Setelah membahas tentang kapak batu chalcedon, kita akan membahas tentang kapak loncong. Kapak loncong ini terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon. Daerah persebaran dari kapak loncong ini umumnya di daerah Indonesia bagian timur. Misalnya di daerah Irian, Seram, Tanimbar, dan Minahasa. Sebagian besar kapal lonceng dibuat dari batu kali dan warnanya kehitam-hitaman. Bentuk keseluruhan dari kapal tersebut adalah bulat telur dengan ujungnya yang lancip, menjadi tempat tangkainya. Sedangkan untuk ujung lainnya diasah hingga tajam. Untuk itu, bentuk keseluruhan permukaan kapal lonceng sudah diasah secara halus.
Ukuran kapak lonjong ini ada dua. Yang besar disebut dengan Walzenbell dan yang kecil disebut dengan Kleinbell. Sedangkan untuk fungsi kapak lonjong itu sama dengan kapak persegi. Daerah persebaran kapak lonjong itu ada di Minahasa, Gerong, Seram, Leti, Tanimbar, dan Irian. Dari Irian, kapak lonjong tersebut meluas sampai ke Kepulauan Melanesia, sehingga para arkeolog menyebut istilah lain dari kapak lonjong ini dengan nama Neolitikum Papua. Di sini itu ada penampakan dari kapak persegi, kapak batu, kalsedon, dan kapak lonjong. Sampai sekarang, apakah suaraku terdengar jelas dan PPT-nya terlihat jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang megalitikum. Megalitikum ini zaman di mana alat yang dihasilkan oleh manusia berupa bangunan dan dalam bentuk yang besar. Pada umumnya digunakan untuk tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Teodro Melayu. Pada masa ini, zaman megalitikum itu sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa Teodro Melayu yang datang di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yaitu kebudayaan Dongson. Bentuk peninggalan zaman megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang pembentukannya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka dari itu hasil kebudayaan zaman megalitikum memiliki makna masing-masing. Untuk hasil kebudayaan dari zaman megalitikum itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ada menhir. Menhir itu berarti tugu atau tiang yang berasal dari batu sebagai lambang atau tanda peringatan kepada nenek moyang. Yang kedua itu ada dolmen. Dolmen, meja batu besar yang memiliki permukaan rata, digunakan untuk meletakkan roh, tempat duduk kepala suku, dan tempat sesaji. Tempat sesaji. Selanjutnya itu ada punden berunda. Bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil sebagai tempat memuja roh nenek moyang. Selanjutnya itu ada kubur peti batu. Peti jenazah batu besar yang dipendam dalam tanah. Yang selanjutnya itu ada waruga. Kubur batu yang bentuknya bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. Setelah itu ada sarkofagus. Peti jenazah yang menyerupai lesung dan memiliki tutup di bagian atasnya atau keranda. Selain 6 ini itu ada patung. Untuk pengertian patung kalian bisa mengerti sendiri lah. Sebelumnya kan sudah banyak yang sudah sebagai pengetahuan untuk umum. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang zaman logam di Indonesia. Zaman logam di Indonesia itu ada zaman perunggu dan zaman besi. Tidak seperti di Eropa yang ada 3 fase. Zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama kita akan membahas tentang zaman perunggu. Zaman perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Pada zaman perunggu ini, masyarakat dapat menciptakan 2 macam benda seperti benda untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk keperluan sehari-hari. Untuk contoh penemuan pada masa perunggu ini itu ada 3 ya teman-teman. Bentar. Yang pertama itu ada nekara perunggu. Benda semacam gendering dengan pinggang pada bagian tengahnya dan di bagian atas tertutup. Serta pembuatannya berasal dari perunggu. Digunakan sebagai simbol sosial dan sarana upacara. Baik upacara kematian ataupun untuk kesembuhan. Selain itu, nekara
juga berfungsi untuk memanggil hujan dan memanggil roh leluhur agar turun ke dunia memberikan berkatnya. Hal itu terlihat dalam beberapa negara yang memiliki hiasan tertentu. Setelah itu kita akan membahas tentang kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong ini memiliki bagian tangkai yang menyerupai corong, dan bagian tajamnya menyerupai kapak batu. Fungsi untuk mencangkul, dengan bagian lancip sebagai tanda kebesaran kepala suku. Hasil kebudayaan pada zaman logam seperti kapak corong ini memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Ada yang memiliki bagian tajam melengkung, panjang, sering disebut dengan candrasa maupun lurus. Kemudian bagian tangkainya ada yang terbelah dua, menyerupai ekor burung pada layang-layang. Ada yang lurus maupun melengkung. Fungsi kapak corong pada zaman perunggu ialah untuk mencakul, sedangkan kegunaan kapak corong kecil ialah untuk mengerjakan kayu. Ada pula kapak corong dengan bagian tajam melengkung panjang yang berguna untuk tanda kebesaran kepala suku ataupun untuk upacara. Hasil budaya pada zaman logam seperti kapak corong ini biasanya dihiasi dengan beberapa pola hiasan jika digunakan untuk upacara. Penemuan kapak corong tersebut berada di Kepulauan Selayar, Sumatera Selatan, dekat dengan Danau Sentani Papua, Jawa, Bali, dan Sulawesi Tengah. Setelah itu kita akan membahas tentang bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan hasil kebudayaan zaman logam pada masa perunggu. Bejana perunggu ialah benda yang bentuknya menyerupai gitar Spanyol, namun tidak memiliki tangkai. Bejana perunggu ini mempunyai pola hiasan yang menyerupai huruf J dan hiasan anyaman. Para ahli di Indonesia menemukan bejana perunggu di daerah Sumatera dan Madura. Penemuan hasil kebudayaan pada zaman logam seperti bejana ini berada di daerah Phnom Penh, Kamboja. Hasil peninggalan zaman perunggu ini menjadi bukti bahwa kebudayaan logam di Indonesia tergolong dalam satu kebudayaan logam Asia yang pusatnya terdapat di Dongson. Maka dari itu, di Indonesia terdapat kebudayaan zaman perunggu yang disebut dengan kebudayaan Dongson. Kebudayaan zaman perunggu merupakan hasil asimilasi antara masyarakat asli Indonesia, Proto-Melayu, dengan bangsa Mongoloid, sehingga membentuk ras Deutero-Melayu, Melayu Muda. Setelah itu kita akan membahas tentang zaman besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang dipergunakan. Teknik peleburan besi yang lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab meleburnya besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Teknik pembuatan hasil kebudayaan pada zaman logam itu ada beberapa. Yang pertama itu ada teknik cetak tuang atau teknik Asyir Perjul, dan teknik dua stangkup atau teknik bivalve. Untuk penjelasan dari teknik cetak tuang itu ada teknik pembuatan hasil kebudayaan pada zaman logam yang pertama ialah teknik cetak tuang atau teknik Asyir Perjul. Adapun langkah-langkah yang pembuatan benda logam menggunakan teknik tersebut yaitu meliputi yang pertama itu ada langkah pertama ialah membuat model logam menggunakan lilin dan bahan dasar sesuai keinginan. Yang kedua itu ada lapisi model lilin menggunakan tanah liat. Setelah tanah liat mengeras, kemudian dipanaskan dengan api sehingga dapat mencairkan lilin melalui lubang bawah bagian modelnya. Bagian atas model telah dipersiapkan lubang untuk memasukkan cairan logam, lalu tunggu sampai dingin cairan logamnya. Setelah itu, kemudian pecahkan model tanah liat setelah logam cairnya dingin. Benda logam yang diinginkan akhirnya telah jadi. Nah, itu kan yang teknik yang pertama. Yang kedua itu ada teknik dua stangkup atau teknik bivalve. Teknik pembuatan hasil kebudayaan zaman logam selanjutnya
ialah teknik dua setangkup atau teknik valve. Adapun langkah-langkah pembuatan benda logam menggunakan teknik tersebut meliputi yang pertama, langkah pertama buat cetakan model dengan model yang ditangkupkan. Setelah itu, logam cair dituangkan dalam cetakan tadi. Lalu setelah saling ditangkupkan kedua cetakan tersebut, tunggu sampai logam dingin sehingga dapat dibuka cetakannya dan benda logam yang dibuat telah jadi. Untuk hasil peralatan yang telah dihasilkan itu yang pertama itu ada mata pisau, mata sabit, mata pedang, mata kapak, dan cangkul. Peralatan-peralatan ini sering ditemukan di Gunung Kidul di Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung. Setelah itu kita akan membahas tentang kehidupan berburu meramu, bercocok tanam, dan perundakian. Di materi ini itu dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Masa berburu dan meramu, kehidupan ekonominya itu yang pertama, kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Pada masa ini mereka hidup dengan berbeda-beda atau nomad itu. Sebagai cadangan sebelum mereka mendapatkan tempat baru. Kehidupan sosialnya pada masa ini mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Sudah dikenal pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu untuk kehidupan budaya pada masa berburu dan meramu. Yang pertama itu ada peralatan manusia praksara pada waktu itu terbuat dari batu. Maka hasil budaya yang dikembangkan pada masa tersebut adalah hasil budaya dari batu. Untuk hasil kebudayaan pada masa itu ada kapak berimbas, kapak penetak, kapak gam, serpih, bilah, dan lain-lain. Lalu untuk masa bercocok tanam, kehidupan ekonominya itu secara ekonomi, manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membuat hutan untuk ditanami produk yang mereka hasilkan, antara lain umbi-umbian. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan beternak, dengan memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan telah melakukan kegiatan perdagangan sederhana, yaitu barter. Barang yang ditukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil laut yang dikeringkan, dan hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung. Hasil umbi-umbian sangat dibutuhkan oleh penduduk pantai, dan sebaliknya hasil ikan laut yang dikeringkan dibutuhkan oleh mereka yang tinggal di pedalaman. Selanjutnya untuk kehidupan sosialnya itu dengan hidup bercocok tanam memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Tata sosial ketua suku adalah paling tinggi karena kriteria yang diambil berdasarkan orang yang paling tua atau yang paling berwibawa secara religius. Dengan demikian, semua aturan yang telah ditetapkan harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh kelompok tersebut. Kebutuhan hidup dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Selanjutnya itu ada kehidupan budaya pada masa bercocok tanam.
Pada masa bercocok tanam, manusia telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat yang dibuat pada masa ini juga digunakan untuk alat upacara. Alat itu diantaranya seperti kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan banyak lainnya. Ada sebuah kepercayaan bahwa apabila orang yang meninggal dunia akan memasuki alam sendiri. Pada masa ini, jika ada orang yang meninggal dunia, maka akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari seperti perhiasan. Tujuan diberikannya alat tersebut agar arwah yang meninggal dunia mendapatkan perjalanan yang lancar dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Berkaitan erat dengan kepercayaan, maka pada masa bercocok tanam muncul tradisi pendirian bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu, disebut dengan tradisi megalitik, seperti yang kita bahas tadi, megalitikum, batu besar. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan bahwa agar ada hubungan erat antara orang yang sudah meninggal dengan kesejahteraan masyarakat dan kesuburan ketika bercocok tanam. Setelah itu kita akan membahas tentang masa perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praksara yang di Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Jadi untuk penyebaran dari zaman pada masa perundagian ini secara merata. Jadi kita bisa anggap jika di Jawa, Sumatera, Kalimantan itu sudah ada di masa perundagian atau masa logam, tapi di beberapa daerah terdalam itu masih di zaman batu. Untuk kehidupan ekonominya, pada masa perundagian ini telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan beberapa jenis unggas. Bahkan jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan. Pada masa ini juga sudah dikenal sebagai perdagangan. Selanjutnya itu ada kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial pada masa ini, kehidupan masyarakatnya sudah mulai menetap, mengalami perkembangan, dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidup. Kehidupan masyarakat pada masa ini menunjukkan solidaritas yang kuat. Pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia, yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Untuk kehidupan budayanya, pada masa ini seni ukir mengalami perkembangan yang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda negara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris serta pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watu Weti yang menggambarkan tapak perunggu, perahu, dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Pahatan-pahatan yang ada di perunggu dan batu menggambarkan orang atau hewan yang menghasilkan bentuk bergaya dinamis dan memperlihatkan gerak.
teknologi pembuatan benda-benda logam, khususnya perunggu, kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping membuat perkakas untuk keperluan sehari-hari, seperti kapak, corong, dan lainnya. Terima kasih. Berdasarkan materi tadi, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah ini suaraku kedengaran jelas? Jelas, Pak. Adakah yang mau ditanyakan kalau kayak gitu? Tidak. Kalau tidak ada, saya yang bertanya kepada kalian ya. Untuk yang pertama itu untuk di Rizky Yoga, gitu ya, tolong jelaskan pengertian dari Paleolitikum atau zaman batu tua. Rizky Yoga, apakah kedengeran? Halo? Adakah yang membantu di Rizky Yoga, teman-teman, dari kelas 10, kelas 1? Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini berlangsung pada 600.000 tahun yang lalu dan ditandai dengan adanya alat yang terbuat dari batu yang masih kasar dan sederhana. Benar. Ada yang mau menyebutkan enggak? Kan di zaman Paleolitikum itu ada 2 kebudayaan. Ada yang mau menjelaskan tentang 2 kebudayaan tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan, Tia Indra. Pada zaman Paleolitikum terdapat 2 budaya, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Budaya Pacitan adalah kebudayaan yang berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan ditemukan beberapa alat dari batu di daerah ini, yaitu kapak berimbas dan pahat genggam. Lalu yang Benar. kedua ada budaya Ngandong yang berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo dekat Ngawi. Alat yang ditemukan di daerah ini adalah alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Sudah, Pak. Benar sekali. Lalu setelah itu, setelah Paleolitikum, kita akan bahas tentang Mesolitikum, zaman batu mati ya. Ada yang mau menyebutkan pengertian dari Saya, Pak, Muhammad Dava. Mesolitikum? Silakan untuk Dava. Zaman Mesolitikum berarti zaman batu madya atau batu tengah. Zaman ini berlangsung pada masa Holcim, yaitu 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia purba masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang, dan alat-alat ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT. Benar. Kan di sini di zaman Mesolitikum kan ada 3 kebudayaan. Di 3 kebudayaan ini kan ada pebble culture, bone culture, dan text culture. Ada yang mau menyebutkan nggak tentang pengertian dari kebudayaan ini, corak kebudayaan ini di budaya Mesolitikum? Abdurrahman Goni, apakah mau menjawab? Kayaknya terlalu susah kok untuk kalian jawab untuk kebudayaan ini. Kalau tidak ada yang mau menjawab, saya ganti pertanyaannya ya. Adakah yang mau menjawab pengertian dari zaman Neolitikum atau zaman batu muda? Saya, Pak. Ya, silakan di Edin. Zaman Neolitikum berarti zaman batu muda. Pada masa ini, manusia purba menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang yang telah mereka haluskan sesuai dengan kegunaannya.
Terus ciri-cirinya alat-alatnya berasal dari batu yang sudah diasah, pertaniannya menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar. Kan di budaya Neolitikum kan ini ada 3 kebudayaan utama. Ada yang mau menyebutkan nggak ketiga kebudayaan Saya, utama Pak. tersebut? Ya Saya, silakan Pak. di Alicia. Kapak persegi, kapak batu cagedon, kapak lonjong. Itu ya, Dik, sekalian sama penjelasannya ya dari tiap-tiap kebudayaan utama tersebut. Kapak persegi, nama kapak persegi diberikan oleh Van Helder atas dasar penamping lintangnya yang berbentuk persegi panjang atau trapesium. Kapak yang besar sering disebut beliung atau pacul, dan yang kecil tanah atau Tarah atau tata. tersebar di kepulauan Indonesia. Terus kapak batu cagedon bahan untuk membuat kapak tersebut selain dari batu biasa, kapak yang terbuat dari bahan ini digunakan untuk upacara keagamaan, jimat, dan tanda kebesaran. Terus kapak lonjong terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan dibersihkan Diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon tersebar di wilayah timur Indonesia. Benar. Jadi setelah pembelajaran kali ini kalian bisa memahami materi tentang zaman batu di Indonesia, zaman logam di Indonesia, serta kehidupan pada masa berburu meramu, bercocok tanam, dan berdagian. Mungkin sekian ya pembelajaran sejarah pada kali ini. Sebelum menutup pembelajaran sejarah di kelas 10 IPA 1, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada kali ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mungkin sekian ya pembelajaran sejarah pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari kelas 10 MIPA 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah datang. Ya Pak, sama-sama.